Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, untuk kali ini saya akan membahas tentang penjumlahan pecahan campuran dengan desimal ya. Yang perlu kita lakukan di sini adalah karena penjumlahan ini terdiri dari pecahan campuran dan pecahan desimal, maka yang salah satu pecahan desimalnya kita ubah menjadi pecahan campurannya, atau mungkin pecahan biasa ya. Langsung saja untuk contoh nomor 1 ya. Nomor 1, 22/5 ditambah 1,24 sama dengan, di sini pecahan desimalnya adalah 1,24 ya. Untuk bilangan desimalnya kita ubah menjadi pecahan campuran ya. Itu untuk suku pertama 2/5 tetap tambah 1,24/100, karena dua angka di belakang koma sehingga penyebutnya adalah 100. Terus untuk bilangan bulatnya kita kelompokkan ya, 2 tambah 1 ditambah pecahan biasanya 2/5 tambah 24/100 sama dengan ini. Kita tambahkan dulu, 2 tambah 1 3 ditambah, nah kemudian untuk pecahan biasanya kita ubah di sini, penyebutnya disamakan ya, 5 dan 100 adalah 100. Untuk pecahan 2/5 kita ubah menjadi penyebut 100, yaitu 100 bagi 5, 20 kali 2 40 ditambah 24 tetap karena sama. Nah, terus bawahnya 3 ditambah, nah pecahan biasanya adalah untuk pembilangnya ditambahkan yang 40 tambah 24 ya, jadi 64/100. Jadi 364/100. Terus untuk pecahan biasanya kita sederhanakan ya, 3 tetap, membilang 64 dan penyebut 100, kita cari KPK-nya ya di sini, atau mungkin faktor primanya bisa juga. Kalau kita bagi 4 misalnya ya, kita bagi 4, 64 bagi 4 dapatnya 16 ya. Terus 100 bagi 4 dapatnya 25 ya. Ini hasilnya adalah 316/25. Untuk soal nomor 2 ya, berupa soal cerita yang kita ambilkan dari soal OSN ya, Olimpiade Sains Nasional. Saya bacakan dulu. 2 orang pekerja mengecat rumah. Jika pekerjaan dikerjakan seorang diri oleh Pak Bonar, maka memerlukan waktu 6 jam. Sedangkan jika dilakukan sendiri oleh Pak Zudi, memerlukan waktu 4 jam. Berapa lama pekerjaan ini dapat diselesaikan jika dikerjakan bersama-sama oleh Pak Bonar dan Pak Yudi? Untuk mengerjakan soal cerita ini yang nomor 2 ya, setelah kita baca, yang perlu kita lakukan adalah yaitu menuliskan waktu yang diperlukan dan kecepatan, karena 2 orang ini memiliki waktu yang diperlukan itu berbeda, yaitu 6 jam untuk Pak Bonar dan 4 jam untuk Pak Sudi ya. Jadi waktu dan kecepatan ya. Untuk
Pak Bonar ya, itu waktu yang diperlukan adalah 6 jam ini untuk keseluruhan bagian mengecat rumah ya, sehingga karena waktunya yang diperlukan 6 jam, maka kecepatannya berarti 1/6 bagian rumah dalam 1 jam ya, atau per jam. Untuk Pak Yudi, waktu yang diperlukan adalah 4 jam ya, 4 jam untuk keseluruhan rumah selesai dicat ya, sehingga kecepatan yang diperlukan Pak Yudi itu mendapatkan 1/4 bagian dalam setiap jamnya atau per jam. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa lama pekerjaan dapat diselesaikan Pak Bonar dan Pak Yudi ya, Pak Bonar dan Pak Yudi. Nah, ini kita mencari dulu kecepatannya, kecepatannya sini ya, dan waktu yang ditanyakan terutama ya, paling utama adalah berapa waktu lama pekerjaan. Tetapi sebelum mencari waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu rumah itu bisa dicat semua oleh Bonar dan Pak Bonar dan Pak Yudi, mencari dahulu adalah kecepatannya ya. Caranya adalah kita tambahkan yang kecepatan nih ya, 1/6 ditambah 1/4, 1/6 tambah 1/4, ini untuk Pak Bonar, ini Pak Yudi ya. Nah, tambahkan, samakan penyebutnya antara 6 dan 4 adalah 12 KPK nya. 1/6 jadikan penyebut 12 adalah 12 bagi 6 2, 12 bagi 4 adalah 3, sehingga sama dengan 5/12. Nah, 5/12 ini adalah kecepatan yang diperlukan oleh Pak Bonar dan Pak Yudi. 5/12 bagian per jam, sehingga dalam 1 jamnya sekian, sehingga waktu keseluruhan yang diperlukan untuk mengecat satu rumah itu ya, antara Pak Bonar dan Pak Yudi bersama-sama. Untuk waktu ya, untuk waktu adalah 12/5 ya, 12 dibagi 5 kita bagi sama dengan 2, sisa 2/5 jam ya, 2/5 jam atau 2 jam lebih 24 menit ya. Jadi lama pekerjaan dapat diselesaikan jika dikerjakan bersama oleh Pak Bonar dan Pak Yudi adalah 2 jam 2/5 menit ya, atau 2 jam jadikan 2/5 jadikan menit itu 60 bagi 5, karena 1 jam 60 bagi 5, 12 kali 2 24 menit ya. Jadi sini adalah 2 jam 2/5 jam. Itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan yang kurang jelas, kurang puas, dapat komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.